Shalom. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Sambirejo menyampaikan selamat beribadah kepada seluruh warga. Kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang masih terus berlangsung, Tuhan terus memelihara kita. Biarlah hal ini mendasari kita semua untuk melakukan ibadah pada hari ini, yakni ibadah unduh-unduh. Menegaskan berita jemaat bahwa ibadah minggu dan ibadah patuen masih dilakukan di kelompok-kelompok kecil. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita masuk di dalam ibadah. Kita siapkan hati dengan bersama-sama memuji nama Tuhan, memakai kidung jemaat nomor 1, bait 1 dan 2 kita nyanyikan sambil berdiri. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Inilah persembahan kami, walaupun dalam kondisi yang seperti ini, COVID-19 menyebabkan perekonomian kami tidak menentu. COVID-19 menyebabkan pendapatan kami berkurang. Tetapi ketika kami mengingat akan firman Tuhan tentang persembahan kami yang baik, maka kami siap untuk mempersembahkan persembahan. Inilah persembahan kami yang kami berikan, yang terbaik yang kami berikan, sukarela. Saudara-saudara, kita dipersekutukan oleh Kristus bukan berdasarkan besar atau kecilnya persembahan yang kita bawa ke hadapan Tuhan,
melainkan hanya oleh darah dan tubuh Kristuslah kita dipersekutukan, yang dilambangkan melalui perjamuan kudus. Oleh karena itu, mari saat ini kita memasuki peribadatan Hari Raya Unduh-Unduh dengan hati yang penuh sukacita dan rasa syukur. Kita sambut dengan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 5, Tuhan Allah Namamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memasuki litani panggilan beribadah. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, beribadahlah kepadanya dengan sukacita. Datanglah ke pelatarannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah yang telah menyelamatkan kita dan punya Dialah kita. Marilah kita masuk melalui pintu gerbangnya. Marilah kita menyanyikan nyanyian syukur, sebab Ia itu maha baik. Kasih setianya turun-temurun. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersama-sama melaksanakan Hari Raya Unduh-Unduh, dan firman Tuhan yang menjadi dasar serta tema untuk ibadah saat hari ini tertulis di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35b yang berbunyi demikian. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam bagian ini mengingatkan kita bersama bahwa memberi, terkhususnya persembahan kepada Tuhan, menjadi bukti bahwa hidup kita bahagia. Kita sambut firman Tuhan ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 292. Kita nyanyikan baitnya yang pertama.
dikasihi Tuhan, mari saat ini kita bersama-sama berlitani pengakuan dosa. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Maka mari saat ini kita mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan dengan kejujuran. Tuhan itu baik dan benar. Sebab itu ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya Allah, kasihanilah kami. Dialah yang menghapus kesalahan dan pelanggaranmu dengan perantaraan Yesus Kristus di kayu salib. Ya Allah, ampunilah kami. Dialah yang memahkotaimu dengan kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, jangan kau nodai lagi dengan nafsu dan dosa lagi. Ya Allah, tolonglah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bagi setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita, Tuhan Allah yang penuh dengan cinta kasih dan rahmat senantiasa memberikan pengampunannya kepada kita. Hari ini kita pun menerima berita anugerah Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, dan Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Berita anugerah Tuhan pada saat ini kita terima dari Mazmur 116 ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Kita sambut berita anugerah Tuhan ini dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 382, bait yang pertama dan yang kedua. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman Tuhan. Untuk pembacaan firman Tuhan akan dipandu oleh salah seorang penatua jemaat. Jemaat Tuhan yang berbahagia, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Sebelum kita bersama-sama
membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita menyiapkan hati masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas kasih, bimbingan, dan penyertaan Tuhan, sehingga pada saat ini Tuhan boleh menyatukan kami dengan penuh sukacita, penuh kedamaian dan ketentraman. Kami bersama-sama akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan hadir dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Biarlah setiap firman yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan, Tuhan hadir dalam kehidupan kami, membimbing kami, menguatkan iman percaya kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Injil Matius 20 ayat 1 sampai dengan 16. Perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu, katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir." Demikian sabda Tuhan.
Demikianlah firman Tuhan pada saat hari ini. Yang berbahagia adalah setiap kita yang senantiasa membaca, mendengar, merenungkan firman Tuhan, bahkan yang terus mau berjuang untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, setiap kita dalam menjalani kehidupan ini, kita tentu menginginkan hidup kita bahagia. Beberapa bulan yang lalu, saya sempat melakukan uji coba atau tes kecil-kecilan untuk mengetahui sebenarnya indikator orang bahagia itu yang seperti apa. Beberapa orang saya tanya, menurut panjenengan, yang dimaksud dengan hidup yang bahagia itu yang seperti apa? Ada yang mengatakan, saya bisa bahagia kalau apa yang menjadi cita-cita dan harapan saya itu terwujud. Baik. Kemudian orang yang kedua saya tanya, menurut panjenengan, orang disebut berbahagia itu yang seperti apa toh? Ada yang menjawab, hidup rukun dengan anak, dengan istri, dengan saudara-saudara, dengan orang tua, dengan tetangga sekitar. Pokoknya hidup yang rukun. Ada juga yang menjawab, hidup bahagia itu ya kalau bisa mendapat rezeki nomplok atau memenangkan giveaway dari para artis dan medsos yang lain. Baik. Ada juga yang mengatakan hidup yang bahagia itu adalah hidup yang tidak punya permasalahan dan lain sebagainya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dari beberapa orang yang saya tanya tentang definisi hidup berbahagia, sedikit saya bisa menyimpulkan bahwa kita meyakini bahwa hidup kita ini bahagia apabila kita mendapatkan sesuatu atau ada sesuatu yang kita terima. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus yang menjadi tema ibadah pada saat ini dan juga yang diadopsi oleh panitia untuk menjadi tema Hari Raya Unduh-Unduh kita saat ini. Di awal tadi disampaikan bahwa adalah lebih bahagia apabila bisa memberi daripada menerima. Ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian sederhana yang saya lakukan, bahwa yang disebut berbahagia itu ya bisa mendapatkan sesuatu. Tapi mengapa Rasul Paulus mengatakan berbahagia itu adalah yang bisa memberi daripada menerima? Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kalau kita membaca firman Tuhan pada hari ini, teks kita pada hari ini dari Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Di sana tadi kita juga telah membaca bahwa ada yang memberi dan juga ada yang menerima. Di sana ada dua tokoh dengan dua karakter yang berbeda. Yang pertama adalah pemilik kebun anggur atau pemberi kerja, dan yang kedua adalah para pekerja upahan atau yang menerima kerja. Kita bisa melihat dari kedua gambaran tokoh ini, Bapak Ibu dan Saudara, mana kira-kira yang lebih berbahagia. Dari tokoh yang pertama, sang pemilik kebun anggur atau pemberi kerja,
dari keseluruhan cerita dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16, kita bisa mengetahui bahwa sebetulnya sang pemilik kebun anggur atau pemberi kerja ini memiliki belas kasihan yang tak terhingga. Dari mana kita bisa tahu akan hal ini? Karena pemilik kebun anggur sebanyak 5 kali menolong orang-orang yang menganggur yang dijumpainya di pasar untuk diberi pekerjaan, untuk diberdayakan di kebun anggur miliknya, yang ditemui dari pagi-pagi, kemudian jam 9, jam 12, jam 3, dan jam 5 sore. Kelima orang ini yang tadinya menganggur, tidak ada yang mau memakai dia untuk bekerja. Ternyata sang pemilik kebun anggur yang penuh dengan belas kasihan memberikan pekerjaan. Tidak cukup hanya di situ, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sang pemilik kebun anggur juga memberikan upah yang sama, jumlahnya 1 dinar untuk 1 orang yang bekerja itu. Baik yang dimulai dari jam pagi sampai yang jam 5 sore. Semuanya diberikan upah yang sama, yaitu 1 dinar. Di sisi sebaliknya, kita bisa melihat ada pekerja-pekerja yang tadinya menganggur diberikan pekerjaan oleh sang pemilik kebun anggur. Yang menariknya di sini, kalau secara manusiawi kita pasti akan mengatakan harusnya mereka bahagia, harusnya mereka senang, karena mereka akhirnya ada yang mempekerjakan. Karena akhirnya mereka mendapatkan pekerjaan dan juga mendapatkan upah. Tetapi menariknya dalam teks kita yang kita baca tadi, bahwa pekerja-pekerja ini bersungut-sungut, bahkan protes kepada sang pemilik kebun anggur. Kalau kita bisa bertanya, ya wajar Bu, dia protes karena upah yang diberikan tidak sama. Ya wajar dia protes karena kita melihat ada ketidakadilan di sana. Yang dari pagi sama jam 5 sore kenapa upahnya sama, hanya 1 dinar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apakah betul demikian? Apakah karena ketidakadilan sehingga para pekerja ini kemudian bersungut-sungut? Seharusnya tidak. Mengapa demikian? Yang menjadi soal bukanlah ketidakadilan dari sang pemilik kebun anggur, tetapi lebih kepada para pekerja ini yang tidak bisa bersyukur dengan apa yang sudah dia dapatkan. Kalau seandainya kita membayangkan, kalau seandainya ketika mendapatkan upah, pembagian upah, sang pemilik kebun anggur ini secara diam-diam memberikan upah yang sama tetapi tidak kelihatan oleh pekerja-pekerja yang lain, mungkin saja tidak akan ada yang protes. Mungkin saja tidak akan ada yang bersungut-sungut. Itulah kira-kira mengapa orang-orang ini menjadi bersungut-sungut, karena mereka tidak bisa bersyukur dengan apa yang mereka dapatkan, apa yang telah mereka terima. Karena ketika mereka bisa bersyukur, mereka pasti akan memahami, iya ya, saya sudah bisa bekerja. Iya ya, saya sudah mendapatkan upah daripada saya nganggur. Tetapi kebalikannya, para pekerja kebun anggur ini malah bersungut-sungut. Mereka tidak bisa bersyukur. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, apa yang menjadi kendala sehingga kita seringkali juga sulit untuk bisa bersyukur? Permasalahannya bukan karena kita tidak mendapatkan berkat, melainkan kita lebih cenderung untuk gampang melihat berkat yang diterima oleh orang lain daripada berkat yang kita terima sendiri. Kita lebih mudah untuk melihat, oh ternyata orang lain diberkati oleh Tuhan, kenapa kok saya enggak ya? Padahal dia kerjanya hanya serabutan, kok dia bisa beli sepeda motor baru dan
cash lagi. Saya yang bekerja pagi, siang, malam, kenapa kok saya begini-begini saja? Kita lebih cenderung untuk bisa melihat berkat yang diterima oleh orang lain ketimbang berkat-berkat yang kita terima selama ini. Inilah yang menjadi permasalahan Bapak Ibu dan Saudara yang juga dialami oleh para pekerja upahan, para pekerja di kebun anggur ini. Mereka lebih gampang untuk melihat, membandingkan berkat yang diterima oleh pekerja yang jam 5 sore daripada mereka menerima berkat daripada mereka nganggur. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, keadaan yang demikian seringkali membuat kita mengeluh, kita protes kepada Tuhan, sama seperti yang dialami oleh para pekerja kebun anggur tadi. Ketika kita merasa bahwa Tuhan memberikan berkat yang sedikit kepada kita, kemudian kita melihat orang lain mendapatkan berkat yang lebih banyak, kita menjadi protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa hidup saya kok begini-begini saja? Tuhan, kenapa berkatnya saya hanya segini saja? Bukankah saya ini sudah rajin? Bukankah saya ini sudah setia dan lain sebagainya? Sama seperti yang dilakukan oleh para pekerja kebun anggur tadi, melakukan protes kepada sang pemilik kebun anggur. Mengapa saya disamakan upahnya hanya 1 dinar, padahal saya bekerja dari pagi di bawah terik panas matahari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, jika kita terus-menerus mengeluh akan keadaan kita yang kita rasa kita tidak menerima berkat, jika kita terus-menerus mengeluh, menyalahkan Tuhan, protes kepada Tuhan karena kita merasa berkatnya kurang, keadaan yang demikian tidak akan pernah membuat kita menjadi bahagia. Keadaan yang seperti ini akan terus membuat kita menjadi nelangsa. Karena yang kita pikirkan adalah kekurangan-kekurangan dan kekurangan. Tetapi sebaliknya ketika kita memandang dari sisi yang lain, bahwa ternyata kita selama ini sudah diberkati, kita diberikan banyak berkat berupa kesehatan, bisa makan setiap hari, anak-anak naik kelas, mendapatkan perguruan tinggi yang mereka inginkan, dan lain sebagainya. Mengapa kita tidak lebih melihat hal itu daripada kita harus membandingkan berkat-berkat yang diterima oleh orang lain? Terlebih di tengah kondisi saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pandemi COVID-19 ini belum berakhir, ini mudah sekali untuk kita seperti para pekerja upahan di kebun anggur tadi. Ketika kita melihat orang lain lebih diberkati, panennya lebih banyak, tiba-tiba bisa beli motor baru, tiba-tiba bisa beli sawah baru, beli mobil baru dan lain sebagainya, membuat kita bersungut-sungut kepada Tuhan, protes kepada Tuhan. Ini akan membuat kita susah untuk bahagia. Tetapi jika sebaliknya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita bisa mensyukuri apa saja yang telah Tuhan berikan kepada kita, Sang pemilik kebun anggur, yaitu Allah, akan terus-menerus memberikan yang terbaik untuk kita. Ia yang penuh dengan belas kasihan pun juga akan terus-menerus memberikan berkat-berkat kepada kita. Dan saat ini kita diajak untuk tidak seperti para pekerja upahan tadi yang bersungut-sungut, melainkan kita diajak untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, apa yang kita terima saat ini. Wujud syukur kita saat ini kita wujud nyatakan juga dalam persembahan. Kalau di awal tadi
dalam simbolik natura yang dihaturkan mengatakan bahwa meskipun kondisinya sulit, tetapi inilah yang mampu kami bawa. Meskipun perekonomian saat ini sulit, tetapi kami tetap berusaha untuk bisa memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Hal ini penting untuk kita pahami Bapak Ibu dan Saudara, karena ketika kita memiliki konsep yang demikian, kita bisa memandang berkat Tuhan yang kita terima dalam kehidupan ini dengan sukacita, dengan bersyukur. Kita tidak akan mudah bersungut-sungut, dan yang lebih penting lagi, kita akan bisa menjalani kehidupan ini dengan bahagia. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus tadi, bahwa yang lebih berbahagia adalah ketika kita bisa memberi daripada menerima. Yang lebih berbahagia adalah ketika saat ini di tengah kondisi yang sulit ini kita masih bisa memberikan persembahan untuk Tuhan. Disitulah sang pemilik kebun anggur memberi kerja juga akan memberikan upah, memberikan berkat-berkatnya kepada kita. Amin. Saat teduh untuk Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita respon firman yang sudah kita renungkan bersama ini dengan kita bersama-sama bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 433. Kita nyanyikan baitnya yang pertama dan yang kedua, Aku Suka Membagi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, disilakan untuk bangkit berdiri. Bersama orang-orang percaya di seluruh muka bumi, kita mengungkapkan pengakuan iman. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat para kekasih Tuhan, mari bersama kita masuk dalam doa. Diagungkan, dimuliakan, diluhurkanlah namamu, Allah Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa kami bersyukur atas kemurahan-Mu, atas penyertaan dan pertolongan-Mu yang setiap saat kami rasakan di dalam hari-hari kehidupan kami. Perjalanan kami sepanjang minggu yang akan kami lewati, kami menghayati ada Tuhan di dalam setiap peristiwa-peristiwa kehidupan kami, baik sukar, baik senang, baik susah maupun gembira. Kami mengamini akan kehadiran-Mu yang senantiasa menopang dan mengokohkan kehidupan kami. Kami mengucap syukur di kesempatan di hari Tuhan yang mulia ini. Tuhan memanggil kami sebagai umat kepunyaan-Mu, terkhusus kami jemaat Sambirejo. Kami diberikan waktu dan perkenanan dari Tuhan untuk memuliakan Dikau. Terima kasih Tuhan, terimalah sembah dan hormat kami, terimalah segenap adanya kehidupan kami di hari ini. Kami juga diberi kesempatan untuk menikmati firman Tuhan yang mengajarkan kami bahwa jauh lebih berbahagia ketika kami berada pada posisi memberi daripada menerima. Demikian juga Tuhan mengajarkan kami untuk selalu belajar bersyukur apapun yang kami terima, apapun yang kami capai dari perjalanan, karya, dan perjuangan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami dimampukan untuk menerapkan sabda Tuhan ini dalam kehidupan nyata keseharian kami. Bapa di surga, di kesempatan ini kami berdoa menyerahkan segenap kehidupan umat Tuhan, Gereja Kristen Jawi Wetan, terkhusus jemaat Sambirejo. Tuhan berkati setiap pribadi, keluarga-keluarga milik Tuhan dengan persoalan-persoalan yang dirasakan dan dialami di suasana yang prihatin ini. Kami juga berdoa Tuhan memberkati semua kami pelayan-pelayan Tuhan, agar suasana yang kami rasakan bersama tidak menyurutkan sukacita dan kesungguhan kami untuk terus menyatakan atau melayani Tuhan, menyatakan sukacita yang datang dari Tuhan di dalam kehidupan berpelayanan dan berjemaat. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan segenap pergumulan sebagai jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa menyertai kami dalam setiap upaya-upaya kami untuk mewujudkan program-program pelayanan di tengah-tengah jemaat ini, baik di lingkup kelompok, dalam sel-sel pelayanan maupun dalam kehidupan berjemaat. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur
bahwa suasana pandemi COVID-19 ini tidak menyurutkan segenap sukacita kami sebagai jemaat Tuhan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Wujudnya di hari ini kami bersama-sama dalam kebersamaan, dalam suasana keeratan persekutuan, kami mewujudkan pelaksanaan Hari Raya Undo-Undo yang nanti atau sedang kami rasakan. Terima kasih Tuhan, ini hanya terjadi hanya karena kemurahan dan pertolongan Tuhan atas setiap kami. Tuhan, izinkanlah kami untuk berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang dialami oleh pemerintah, perjuangan yang tak henti-henti untuk mengatasi penyebaran COVID-19 maupun dampak yang dirasakan. Tuhan, tolong pemerintah kami, berikan hikmat pengertian dan juga kebijaksanaan di dalam menetapkan berbagai program-program, sehingga biarlah semua itu dapat membawa bangsa ini menuju kepada suasana yang lebih baik di masa yang akan datang. Berkati kami semua sebagai warga masyarakat, semua elemen-elemen anak bangsa ini Tuhan berkati. Biarlah kami semua bersama-sama sehati sepikir, seperjuangan untuk berjuang mengatasi penyebaran COVID-19 ini, sehingga biarlah kami bisa melewati masa yang penuh krisis ini untuk menuju ke masa depan bersama yang lebih baik. Terima kasih Bapa di surga, Tuhan berkati gerejamu di seluruh muka bumi. Para hamba-hamba pelayan-pelayan Tuhan diberkati senantiasa. Gereja Kristen Jawi Wetan, seluruh warga jemaat, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami dalam menjalani, dalam mengatasi, dan dalam berjuang untuk menghadapi kehidupan yang sukar di saat-saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan dan menyerahkan seluruh kelanjutan ibadah yang kami akan alami hanya di dalam kuasa kasih-Mu. Kami juga bersyukur karena oleh karya Tuhan di tengah-tengah suasana yang prihatin ini pun kami berupaya untuk memberi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah segenap hormat dan pujian dan sembah kami di saat ini. Sekalipun kami lakukan dalam keterbatasan dan kekurangan kami memohon pengampunan, dan biarlah semua itu menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kami menyadari sungguh bahwa semua pokok-pokok doa yang kami aturkan di saat ini masih jauh dari sempurna. Kami mohon berkenan Tuhan sempurnakan itu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami bersama berdoa Bapa kami dalam pujian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau punya kerajaan
Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyerahkan persembahan natura dan in natura, tanda syukur kita kepada Tuhan. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat Korintus pasal 8 ayat 12 menulis demikian. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberian itu didasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Firman Tuhan ini ialah menjadi dasar bagi kita menyerahkan persembahan, tanda bakti kita kepada Tuhan. Kita iringi dengan memuji Kidung Jemaat 393 bait 1 sampai selesai menyerahkan persembahan. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku, berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Para kekasih Tuhan, saya mengundang untuk semua berdiri. Kita bersama-sama akan berdoa dan menyerahkan persembahan kita di saat ini. Dengan segenap sukacita, dengan segenap adanya kami, kembali kami bersujud di hadapan Tuhan, menyatakan rasa syukur dan terima kasih kami bahwa hidup ini sungguh-sungguh dipelihara oleh kasih dan karya-Mu. Kalaupun di hari ini, di tengah-tengah situasi yang prihatin, kami warga Jemaat Tuhan GKJW Sambirejo menyatakan ungkapan syukur kami bersama kami merayakan Hari Raya Undu-Undu sebagai wujud pengakuan kami bahwa Tuhan tetap menjadi Tuhan yang penuh kasih atas kehidupan kami.
Sehingga kalaupun saat ini warga jemaat Tuhan, walaupun datang dengan berbagai keterbatasan, tapi kami haturkan semua persembahan di saat ini. Persembahan berupa uang yang kami haturkan, tetapi juga persembahan berupa natura. Persembahan yang kami haturkan sebagai pribadi maupun persembahan secara kelompok, semua adalah wujud ungkapan sukacita dan syukur kami bahwa Tuhan tidak pernah henti-henti memberkati keberadaan kami sebagai pribadi maupun persekutuan. Oleh karena itu Bapa di surga, terimalah segenap hormat bersama dengan persembahan kami di saat ini. Teristimewa pada nantinya setelah kami mengakhiri ibadah ini, kami melanjutkan dengan kegiatan pelelangan. Tuhan Yesus menggerakkan hati setiap kami agar kami terpanggil untuk ikut serta di dalam mensukseskan kegiatan pelelangan di Hari Raya Unduh-Unduh ini. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang Maha Kaya, dan kekayaan-Mu akan Engkau alirkan di dalam hati kami, dalam sikap kami, dalam pengakuan kami dan keputusan kami untuk ikut serta mensukseskan Hari Raya Persembahan di saat ini. Terima kasih Tuhan, terimalah semua persembahan di saat ini. Kami juga bersyukur oleh karena pertolongan kasih Tuhan. Tuhan memberkati rekan-rekan panitia Hari Raya Unduh-Unduh. Tuhan memberkati pemuda dan pemudi yang ikut serta di dalam mensukseskan Hari Raya Persembahan ini, dalam peran-peran mereka sebagai apapun yang mereka lakukan untuk bersama-sama di saat ini. Tuhan Yesus berkenan memberkati semuanya, sehingga peran-peran yang sudah dilakukan biarlah itu juga menjadi persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Begitulah ungkapan syukur kami. Kami menyerahkan semua pihak sebagai pribadi, persekutuan yang ikut terlibat di dalam pelaksanaan Hari Raya Unduh-Unduh ini. Biarlah kami diberkati senantiasa dengan apa yang sudah kami lakukan, sehingga hidup kami senantiasa hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Begitulah doa dan permohonan kami di saat ini Bapa. Kami hatur sembahkan kepada Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat sejati dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat disilakan untuk duduk. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera, lakukanlah setiap pekerjaan dan panggilanmu dengan sukacita. Nyatakanlah syukurmu dalam setiap waktu. Sebab lebih berbahagia apabila kita bisa memberi daripada menerima. Kita memuliakan Tuhan. Kidung Jemaat 357 bait yang kedua dan keempat. Kami mengundang sekali lagi jemaat untuk bersama berdiri. Bagi manusia, beri
Arahkan hati, pikiran, dan hidup saudara kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan melalui hambanya. Anugerah, cinta, kasih, dan hikmat yang berasal dari Allah Bapa di dalam persekutuan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus mengiringi kehidupanmu dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang, disilakan duduk kembali. Demikian seluruh rangkaian ibadah unduh-unduh pada minggu ini. Selanjutnya kita akan melakukan lelangan secara virtual. Demikian, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.